Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda hari Rabu Abu berdasarkan Injil Matius bab 8 ayat 1-6, ayat 16-18. Tema renungan perihal tobat dan puasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari seorang murid bertanya kepada gurunya, "Rabi, kapankah kita mulai bertobat?" Guru itu menjawab, "Bertobatlah sekurang-kurangnya 1 hari sebelum engkau meninggal." Tetapi murid itu bingung. Karena itu dia bertanya sekali lagi kepada sang rabi itu, "Tetapi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Karena itu tidak bisa bertobat 1 hari sebelumnya." Maka rabi itu menjawab, "Karena engkau tidak tahu kapan engkau meninggal, maka bertobatlah sekarang ini juga. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Mungkin hari ini, mungkin besok, atau lusa." Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mulai memasuki masa puasa, yakni masa yang disiapkan secara khusus oleh gereja untuk bertobat dan berpuasa. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan pengajaran tentang pentingnya memberi sedekah, tentang doa dan berpuasa. Sedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan 3 kewajiban pokok agama Yahudi. Bagaimana para murid itu harus menjalankan 3 kewajiban pokok ini? Yesus mengajarkan supaya mereka menghayatinya secara tersembunyi, tanpa pamer, tanpa menarik perhatian orang lain, tanpa keinginan sedikit pun untuk dipuji-puji, dihormati, atau dipandang saleh. Kesalehan bukanlah sesuatu untuk dipamerkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Sedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan urusan seorang anak dengan Bapanya di surga. Dia mesti melakukan semua itu dalam kepercayaan bahwa Bapa di surga yang tidak kelihatan dan tidak tampak akan melihat dan mendengarkan semua yang dilakukan anaknya. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus dilakukan dengan iman bahwa Bapa di surga akan melihat dan mendengarkan dari tempat yang tersembunyi itu. Sedekah, berdoa, dan berpuasa harus merupakan pertemuan pribadi seorang anak dengan Bapanya di surga. Sedekah, berdoa, dan berpuasa itu mesti dilakukan hanya untuk memuliakan Bapa di surga dan bukan untuk tujuan-tujuan lain. Saudara-saudari terkasih, sebentar kita akan memasuki masa puasa dengan menaruh abu di kepala kita masing-masing. Menaruh abu di kepala dan berpuasa merupakan tanda pertobatan di dalam kitab suci. Di dalam kitab Nabi Yunus misalnya kita membaca bahwa setelah Yunus meramalkan kehancuran Niniwe, seluruh penduduk kota itu termasuk rajanya bertobat dan berpuasa. Mereka mengenakan pakaian dari karung dan duduk dalam abu dan debu sebagai tanda pertobatan dan berpuasa. Demikian juga ketika Raja Daud diberitahu oleh Nabi Nathan bahwa ia telah berdosa karena telah merampas istri Uria. Ia duduk dalam abu dan debu dan memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Kalau hari ini kita akan menandai dahi kita dengan abu, maka hal itu berarti bahwa kita mau berpuasa dan bertobat.
Tetapi sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, puasa bukanlah cuma ritual semata-mata. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kita dengar dalam bacaan pertama. Pertobatan hati dan perubahan perilaku jauh lebih penting daripada memenuhi tuntutan-tuntutan lahiriah dari berpuasa. Dengan menandai dahi dengan abu, kita juga mau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pertobatan. Pada waktu yang sama, kita juga diingatkan tentang akhir hidup kita. Manusia berasal dari abu dan kembali ke abu. Tuhan memberkati kita. Amin.